Baik, pada bagian keempat ini kita akan coba mendesain dari apa yang sudah kita siapkan tadi. Silakan kita buka ke C, kemudian ke exam, ke htdoc, kemudian ke induk, kemudian masuk ke admin, kemudian kita masuk ke kelas. Kita mulai dari konten kelas, kita klik, kita buka sublim teksnya. Hal-hal yang tidak penting kita close dulu ya. Oke, kita mulai dari konten kelas. Konten kelas ini sama seperti yang biasanya, tinggal kita rubah nama-namanya di sini, di mana judulnya kita rubah menjadi kelas. Kemudian input data kita biarkan saja, form actionnya jangan lupa kita ganti menjadi proses underscore kelas. Kemudian isi dari konten itu antara lain yaitu nama kelas, kemudian name-nya kita ganti menjadi nama, kemudian jurusan name-nya kita ganti name-nya menjadi jurusan, kemudian yang ketiga yaitu tingkat, kita rubah name-nya menjadi tingkat. Pada bagian bawah tidak perlu ada perubahan sama sekali, termasuk report datanya. Kita judulnya kita rubah menjadi kelas, kemudian bagian title-nya yang kedua yaitu report data kita biarkan saja. Kemudian di bagian require-nya kita rubah menjadi require underscore class. Sedangkan yang lainnya tidak usah. Jika masih kebingungan silakan ditonton berulang kali bagian-bagian dari video ini. Kita masuk ke bagian yang kedua. Yaitu ke konten update kelas. Pada konten update kelas pada prinsipnya sama dengan konten kelas, dimana di sini ada tambahan ID get-nya, kemudian judulnya kita rubah menjadi kelas, kita biarkan saja, cuman bagian bawah ini input data kita rubah menjadi update data. Kemudian di bagian ID kita rubah menjadi judulnya menjadi ID kelas, kemudian name-nya kita biarkan ID, kemudian di bagian bawah ada nama kelas, name-nya adalah nama, ada jurusan, name-nya adalah jurusan, kemudian ada tingkat, name-nya adalah tingkat. Pada prinsipnya sama dengan yang ada di konten kelas, tinggal kita tambah beberapa bagian di ID. Jika masih kebingungan silahkan ditonton berulang kali pada bagian ini. Selanjutnya kita menuju ke indeks. Di indeks jangan lupa posisikan sessionnya sama, kemudian di bagian bawahnya tidak ada permasalahan, tinggal kita lakukan perubahan pada bagian master data, dimana di sini kita tambahi template yang namanya adalah template class. Aksinya adalah aksi awal, yang lainnya posisinya kita samakan karena pada posisi keahlian tadi kita buat menjadi titik-titik. Kalau sudah kita kopikan pada bagian ini, kita menuju ke bawah karena pada prinsipnya sama dengan yang lain. Pada posisi bawah kita tinggal kita pastekan di sini sehingga nanti akan ditambahi template kelas, sedangkan yang lainnya posisi depannya adalah titik-titik. Baik, sedangkan untuk data siswa bisa kita tambahkan di sini, misalnya ya, untuk mengganti pagarnya kita ganti misalnya siswa template siswa. Bagian bawah juga sama, tekan siswa.
siswa. Oke. Ya, itu untuk bagian indeks. Pada prinsipnya yang lain tidak ada perubahan, cuman mungkin nanti ditambahi ke bagian yang bawah sini ada yang namanya data kelas. Tinggal kalian kopikan dari atas, kemudian itemnya kalian ganti menjadi green ya, jangan lupa, agar bisa berubah-ubah warnanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke report kelas. Pada prinsipnya sama tampilannya pada tampilan-tampilan form terdahulu, cuma di sini ID kita rubah menjadi beberapa tampilan, menjadi ID kelas, nama kelas, jurusan, dan tingkat. Kemudian di sini regulernya sama, MySQL query-nya tinggal kita rubah tabelnya yaitu kelas. Kemudian order by-nya adalah ID underscore kelas ascending. Kemudian pada while-nya sama, pada prinsipnya tidak ada perubahan. Kemudian untuk tipe field-nya ada ID underscore kelas, nama kelas, jurusan, dan tingkat. Ini kita samakan dengan tabel yang ada di database. Kemudian untuk tombol update-nya kita menuju ke template kelas, aksi update, dan ID. Kemudian untuk delete-nya kita menuju ke controller process underscore kelas. Jika masih bingung pada bagian report ini, silahkan ditonton video ini berulang kali. Kita yang terakhir masuk ke template kelas. Itu ada template kelas, posisikan sama dengan yang ada di indeks tadi. Misalnya kita tambahkan di bagian siswa, kita tambahkan misalnya siswa di sini. Ya. Kemudian di bagian kelas silahkan dikopikan di atasnya, titik-titiknya dihilangkan, sedangkan yang lainnya diberi titik-titik juga. Kemudian bagian bawah juga sama, posisikan sama untuk sini. Kita misalnya kopikan dari siswa sini. Oke. Ya. Pada prinsipnya tinggal kita kopikan dari tampilan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk pada bagian ini untuk mendesain. Kita akan menuju pada bagian selanjutnya.